Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 Juli 2026, Pekan Biasa ke-13 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu dengan hidup kami apa adanya. Jamahlah hati kami lewat sabdamu hari ini, pulihkanlah yang lemah, teguhkanlah yang goyah, dan tuntunlah kami untuk berani bangkit kembali. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 7, ayat 10-17. Sekali peristiwa, Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan bukan termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri.
Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bangun dan pulanglah. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan seorang lumpuh dibawa kepada Yesus. Orang itu tidak datang sendiri, ia dibawa oleh beberapa orang.
Injil tidak menyebutkan siapa mereka, tetapi tindakan mereka sudah cukup memperlihatkan kepedulian mereka. Mereka melihat orang lumpuh itu tidak berdaya, lalu membawanya kepada Yesus. Saya membayangkan, orang lumpuh ini sudah lama hidup dalam keterbatasan. Ia tidak bisa pergi kemana ia mau. Ia bergantung kepada orang lain. Bahkan untuk datang kepada Yesus pun ia mesti dibawa. Tetapi justru di situ kita melihat indahnya kasih. Ketika seseorang yang tidak sanggup datang kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri, kasih dari orang lain dapat menolongnya sampai ke hadapan Tuhan. Dalam hidup ini, iman kita tidak selalu kuat. Kadang kita bisa berdoa dengan penuh semangat, tetapi di waktu lain doa terasa kering. Kadang kita bisa menguatkan orang lain, tetapi saat tertentu kitalah yang perlu dikuatkan. Karena itu, jangan meremehkan kehadiran orang-orang yang menolong kita mendekat kepada Tuhan, entah itu keluarga, sahabat, komunitas, atau siapa saja yang Tuhan pakai untuk mengangkat kita ketika kita tidak sanggup berjalan sendiri. Dan jangan lupa, kita pun bisa menjadi orang seperti itu bagi sesama. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka, tetapi kita dapat membawa mereka kepada Tuhan melalui doa, perhatian, dan kasih yang tulus. Ketika orang lumpuh itu sudah berada di hadapan Tuhan Yesus, Yesus tidak langsung berkata, "Sembuhlah kakimu." Tidak. Melainkan Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini sangat menarik. Orang itu datang dengan persoalan yang tampak jelas. Ia lumpuh. Tetapi Yesus melihat lebih dalam daripada yang dilihat banyak orang. Bagi Yesus, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh yang sakit atau kaki yang tidak dapat berjalan. Ada batin yang perlu dipulihkan. Ada relasi dengan Allah yang perlu dibereskan. Ada martabat sebagai anak Allah yang perlu dikembalikan. Maka Yesus menyapanya dengan lembut, "Hai anakku." Orang banyak mungkin melihat dia sebagai orang sakit, orang lemah, orang yang merepotkan. Tetapi di hadapan Yesus, ia tetap anak. Ia tetap berharga, ia tetap dikasihi. Sabda Yesus tidak berhenti di permukaan. Ia masuk sampai ke dalam hidup manusia. Ia mengampuni, memulihkan, lalu membangunkan. Setelah itu pun Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kalimat ini singkat tetapi kuat sekali. Bagi orang lumpuh, bangun bukan perkara biasa. Selama ini ia terbaring, hidupnya seolah berhenti di tempat yang sama. Tetapi ketika Yesus bersabda, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia bangun bukan karena tiba-tiba menjadi hebat, melainkan karena sabda Tuhan memberi kekuatan. Lalu ia disuruh mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Pembaringan yang sebelumnya menjadi tanda kelemahan, sekarang dibawa pulang sebagai tanda bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi dikuasai oleh kelumpuhan itu. Ia tidak lagi menetap di tempat yang sama. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, kita mungkin tidak lumpuh secara fisik. Kita masih bisa bekerja, beraktivitas, melayani, bahkan tersenyum di depan orang lain. Tetapi diam-diam, hidup kita bisa saja tertahan oleh masa lalu, luka batin, rasa bersalah, atau kekecewaan yang membuat kita enggan memulai lagi. Yesus tidak datang untuk mempermalukan kita. Ia tidak mengorek-ngorek kelemahan kita supaya kita menjadi semakin terpuruk. Ia datang untuk mengampuni dan memulihkan. Setelah itu ia mengajak kita bangkit. Bangunlah. Artinya, jangan terus tinggal di tempat kelumpuhan. Jangan biarkan luka lama menjadi rumah tinggal. Jangan membiarkan dosa membuat kita merasa tak layak lagi datang kepada Tuhan. Jangan menyerah hanya karena perjalanan hidup pernah membuat kita jatuh.
Mengangkat tempat tidur berarti berani melihat masa lalu dengan cara yang baru. Memang pernah ada kelemahan, kegagalan, atau luka. Tetapi setelah bertemu Yesus, semuanya itu tidak lagi menjadi penguasa hidup kita. Yang dulu menahan langkah, sekarang menjadi saksi bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Yesus juga berkata, "Pulanglah ke rumahmu." Pulang bukan hanya kembali ke alamat rumah. Pulang berarti kembali kepada hidup yang benar, pulang kepada kasih, pulang kepada Tuhan, pulang kepada harapan yang sempat redup. Orang lumpuh itu datang kepada Yesus dalam keadaan tidak berdaya, tetapi ia pulang sebagai orang yang dipulihkan. Semoga sabda Tuhan hari ini juga terjadi dalam hidup kita. Barangkali keadaan kita belum langsung berubah, persoalan mungkin masih tetap harus dihadapi, tetapi kalau hati sudah dijamah oleh Tuhan, kita tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang sama. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena Engkau menyapa kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Ampunilah dosa kami, pulihkanlah hati kami, dan bangunkanlah kami dari hidup lama yang menahan langkah kami. Tuntunlah kami pulang kepadamu, agar kami menjalani hidup yang baru bersamamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.